Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pratama Saputra. Saya mempunyai NIM 23108020020. Di sini pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait materi ketiga mata kuliah Performance Management atau Manajemen Kinerja. Itu kepada sebelumnya Bapak yang saya hormati, Bapak Muhammad Asyari selaku dosen mata kuliah tersebut, dan juga teman-teman Bapak Ibu yang menonton video ini. Saya harap bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, di materi ketiga ini ada judul yaitu Performance Management dan Strategic Planning. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa pengertian atau definisi dari perencanaan strategi. Jadi, perencanaan strategis itu adalah sebuah proses yang meliputi atau mendeskripsikan tujuan organisasi, menilai hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut, dan memilih pendekatan untuk melangkah lebih maju atau melangkah maju. Nah, tujuannya apa perencanaan strategi ini? Nah, itu tujuannya itu bermacam-macam, teman-teman Bapak Ibu. Seperti yang pertama, mendefinisikan identitas organisasi, membantu organisasi mempersiapkan diri untuk masa depan, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, memberikan fokus dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik, menciptakan budaya organisasi yang kooperatif, memungkinkan untuk mempertimbangkan pilihan dan peluang baru. Lalu terakhir itu ada memberikan informasi kepada karyawan untuk mengarahkan aktivitas sehari-hari. Nah, kita harus tahu dulu mengapa strategi ini dan performance management ini dibahas. Karena banyak rencana yang dinilai strategi, tetapi strategi itu gagal dijalankan karena kan bukan perencanaannya yang kurang baik, tetapi malah karena tidak diimplementasikan dalam tindakan yang nyata. Nah, maka dari itu performance management ini punya peran yang sangat penting dalam memastikan strategi yang telah disusun untuk dapat dijalankan secara efektif melalui manajemen kinerja tentunya. Nah, tujuan dan arah strategi dalam organisasi atau performance management ini ya bisa menjadi target, tugas, dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap orang, karena strategi itu tidak boleh hanya berhenti di tingkat manajemen puncak, tetapi dia itu juga harus mengalir ke seluruh lapisan organisasi agar setiap karyawan itu memahami peran yang dalam mencapai tujuan bersamanya itu dia bisa paham seperti itu. Lalu ada langkah-langkah perencanaan strategi. Nah, ini ada analisis SWOT yang pertama. Lalu yang kedua pembentukan misi, pembentukan visi. Lalu ada menentukan tujuan, dan terakhir menentukan strategi. Nah, kita ketahui dulu dari langkah pertama, analisis SWOT. Sebelumnya SWOT itu adalah singkatan atau strength, lalu weakness, lalu opportunity, dan threats. Nah, 4 hal ini itu dibagi menjadi 2. Yang kedua awal itu dia lebih bersifat internal, karena strength dan weakness itu dia artinya kan kekuatan dan kelemahan, sementara opportunities dan threats itu eksternal, karena dia dari pengertiannya itu adalah peluang dan ancaman. Nah, lalu SDM kita itu memiliki banyak peran nih, seperti mengkomunikasikan pengetahuan tentang rencana strategi, terus menguraikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan untuk implementasi strategi di awal tadi. Lalu juga mengusulkan sistem kompensasi. Nah, saya ingin membahas tentang analisis kesenjangan nih teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, analisis kesenjangan ini dia mempunyai pengertian mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal, dan ini ada 4 kombinasi di dalamnya. Yang pertama, peluang dan kekuatan itu jadi pengungkit. Lalu yang kedua, peluang dan kelemahan itu jadi kendala. Yang ketiga ada ancaman dan kekuatan, itu dia
sama dengan kerentanan dan ancaman ditambah kelemahan itu menjadi masalah. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu pembentukan misi. Pembentukan misi ini pernyataan misi itu yang mutakhir memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Kenapa organisasi itu ada? Dan apa saja ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut? Dan juga siapa pelanggan yang dilayani, apa saja produk yang layanan yang ditawarkan, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke pembentukan visi. Visi itu pengertiannya adalah visi suatu organisasi itu adalah pernyataan tentang aspirasi masa depan dalam suatu organisasi. Visi yang dinilai baik itu bisa seperti singkat, dapat diversifikasi, terikat oleh garis waktu terbaru, lalu terfokus dan dipengerti, menginspirasi, dan menjadi sebuah pegangan dalam suatu organisasi. Yang keempat ada menentukan tujuan, seperti menentukan target jangka menengah 3,5 tahun, atau dia tuh diberikan arahan dan ditingkatkan motivasinya untuk mencapai tujuan. Nah, yang kelima ini langkah kelima adalah membuat strategi. Nah, strategi itu dia tuh adalah deskripsi, rencana, atau prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadinya. Nah, artinya strategi ini merupakan cara atau langkah yang sudah disusun secara sistematis agar organisasi itu bisa mencapai visi dan misi tersebut yang sudah di langkah-langkah awal sebelumnya tadi. Tingkatan strategi itu juga ada 3, corporate strategi, bisnis strategi, dan functional strategi. Nah, strategi tertinggi ini dari corporate strategi karena dia dibuat oleh manajemen puncak. Lalu yang kedua, bisnis strategi ini dia berkaitan dengan perusahaan bersaing dalam suatu industri atau pasar. Yang terakhir atau paling rendah, fungsional strategi, dia cuma operasional dan spesifik pada setiap fungsi dalam perusahaan seperti itu. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan nih. Nah, deskripsi pekerjaan itu dia berfungsi sebagai panduan atau tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dan bagaimana caranya, dan juga hasil apa yang dihasilkan. Itu tanpa ini karyawan itu tidak bisa, teman-teman, untuk bekerja fokus dan terukur. Maka dari itu, dari yang saya sampaikan tadi, perencanaan strategi dan juga dalam manajemen kinerja itu ada beberapa bagiannya, dan juga sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir. Cukup sekian mungkin video dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.